Bismillahirrahmanirrahim. Hayya nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita belajar bahasa Arab lagi ya Kak. Temanya kosakata. Kosakata bahasa Arab. Sebentar. Jadi hari ini nanti kita belajar kosakata ini 34 kosakata ya Kak, Umi, dan 34 kosakata ini mudah-mudahan bisa dihafal, bisa hafal, karena ini modal kita gitu ya untuk membuat kalimat bahasa Arab atau bisa ngomong bahasa Arab yang sederhana gitu ya. Nah dari awal nih yang belum tahu artinya bisa dicatat, yang sudah silakan nggak apa-apa ya Kak diulang-ulang lagi, belajar bareng-bareng lagi. Yang pertama kita lihat warnanya dari angka 1 sampai 8 ya, nomor 1 sampai 8. Nah, ini kosakata tentang isim isyarah ya, kata tunjuk, kalimat tunjuk. Ada ini, itu, di sini, di sana, dia, maaf. Oh iya, di sini kurang warna lagi nih ya. Mohon maaf, ini nomor 1 sampai 5 ya, yang isim 4 kalimat tunjuknya. Ini hadza, hadihi. Kemarin masih ada yang ingat perbedaan hadza dengan hadihi? Muzakkar muannas. Ya, muzakkar muannas. Yang hadza muzakkar atau untuk sesuatu yang laki-laki ya. Hadihi itu muannas. Sesuatu yang ditunjukkan untuk perempuan. Ya. Kemudian itu sama ya, dzalika tilka, muzakkar dan muannas. Yang muzakkar dzalika, yang tilka muannas. Kemudian di sini huna, di sana hunaka, dia, huwa atau hiya. Huwa itu untuk laki-laki, dia laki-laki, kalau hiya itu dia perempuan. Kemudian kamu, ada anta, ada anti. Anta itu untuk laki-laki, kamu laki-laki, anti itu kamu perempuan. Kemudian saya, ana, kemudian kami, nahnu. Untuk nomor 6 sampai 8 ini masuk, nomor 5 sampai 8 ini masuknya udah ke domir ya kemarin. Masih ingat domir? Ini ya, dia, kamu, saya, kami. Saya kasih beberapa contoh aja di sini yang paling sering digunakan. Kemudian yang ke-9, ini udah masuk ke huruf jar ya, atau biasanya kata penghubung. Yang pertama di atau di dalam, fi, di atas, ada ala, ada fauqa. Bedanya apa? Kalau ala itu di atas tapi sesuatu yang nempel. Misal buku di atas meja, itu kan nempel ya buku ke mejanya. Nah, kalau fauqa itu yang tidak nempel. Misal jam dinding di atas kita, tapi nggak nempel ya. Nggak nempel sama kita gitu. Itu fauqa. Sesuatu yang di atas tapi tidak nempel gitu. Kemudian ada dengan, bi, ada ke, ila, dari, min. Nah, itu beberapa kalimat kata penyambung ya. Kemudian nama tempat. Nah, kita butuh isim-isim, beberapa isim ya buat membuat kalimat. Di sini saya kasih beberapa. Ada masjid, rumah, sekolah, dapur, ruang tidur, dan pasar. Kalau masjid, masjidun. Ya, masjidun. Kemudian rumah, baitun. Sekolah, madrasatun. Dapur, matbakhun. Maaf ya, ini huruf kha aslinya, ketik berarti. Ruang tidur, ghurfatun naumi. Pasar, sukun. Nah, itu beberapa kosakata nama tempat. Selanjutnya kata kerja. Di sini ada kata kerja yang paling sering digunakan juga. Yang pertama pergi, dhahaba, yadhabu. Ini fi'il ya, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kita belum sampai sejauh itu, cuman ini untuk
pengenalan di awal aja ya ini. Jadi kalau nulis kata kerja tuh pasti ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Dhahaba, yadhhab artinya pergi, kembali atau pulang. Roja'a, yarji'u. Membaca, qara'a, yaqra'u. Menulis, kataba, yaktubu. Duduk, jalasa, yajlisu. Berdiri atau bangun, qoma, yaqumu. Makan, akala, yakulu. Kemudian minum, syariba, yashrobu. Masuk, dakhala, yadukulu. Keluar, kharaja, yakhruju. Yaitu kata kerja beberapa ya. Beberapa kata kerja. Nah, selanjutnya ada benda. Kita pakai buku, meja, dan pulpen dulu. Buku, kitabun. Meja, maktabun. Pulpen, kolam. Terakhir saya tambahkan keluarga ya. Jadi kita nanti Pak tahu kalau mau nyebut ayahku atau ibuku gitu. Ayahku ini abi, asal katanya abun. Kalau ada kata akunya di belakang, ayah aku gitu. Ditambah hiya, ya mati. Jadinya abi, artinya ayahku. Kemudian ibuku juga sama, asal katanya umun. Nah, kalau kita tambahkan jadi ibuku atau ibu aku, ibu saya, tambahkan ya di belakangnya ya mati. Jadinya ummi. Gitu ya. Ummi artinya ibuku. Nah, ini beberapa kosakata modal awal buat kita nanti bisa membuat kalimat bahasa Arab atau berbicara bahasa Arab gitu. Nah, nanti PDF-nya juga akan di-share buat kita belajar bareng-bareng lagi, di-share ke grup. Sampai sini ada yang sudah hafal? Siapa yang bisa menyebutkan 5 kosakata, misal dari kata tunjuk 1, kemudian domir 1, kata penghubungnya 1, nama tempat 1, kata kerja 1, kemudian benda 1, dan keluarga 1. Ada yang berani, Kak? Ada yang udah hafal? Silakan, Kak. Ada yang berani? Atau mau satu, misal nyebutin 5 kosakata tapi bebas, boleh? Ada yang mau, Kak? Atau ada yang belum ada yang hafal? Ayo yang lain, jangan tidur nih. Pada tidur kali Kanida ya. Terus kalau Zoom kayak gini ya, agak-agak. Iya. Ayo teman-teman semangat. Coba dicobain. Misalnya itu masjid gimana? Itu masjid. Ada yang bisa menyebutkan 5 kosakata dulu? Ada yang udah hafal? Ayo. Setidaknya bisa nanti akan. Kenapa, Kak? Di sini apa ada yang tahu gitu? Oh gitu. Oke. Ditutup nih, dah ditutup. Oke. Kita stop share dulu ya. Nah, Kak. Coba bahasa Arabnya dia laki-laki. Kita jawab sama-sama ya, Kak. Huwa, betul. Huwa. Kemudian itu perempuan. Tilka. Betul. Kemudian bahasa Arabnya di dalam atau di. Fi, betul. Bahasa Arabnya di atas tapi nempel. Iya, ala, Masya Allah. Iya, betul. Kalau nggak nempel, fauqa. Ya. Kemudian bahasa Arabnya dan. Wa, betul. Wa. Jadi kalau ada kata wa itu maksudnya dan. Ya. Kemudian sekarang kita ke nama tempat deh. Nama tempat bahasa Arabnya rumah. Baitun. Betul. Kalau dapur, ada yang tahu dapur? Matbahun. Iya, matbahun itu dapur ya.
Kalau ruang tidur atau kamar tidur, Gurfatun apa tuh? Gurfatun naum. iya betul, ghurfatun naumi. Jadi ghurfah itu artinya ruangan, naum itu tidur. naum. Jadi ruang tidur atau kamar tidur. Ghurfatun naumi. Kemudian kalau kata kerja, kita masuk ke kata kerja. Nanti sebutkan fi'il madhi dan mudhoreknya ya, Kak. Nah, nanti dijelasinnya kita sekalian buat kalimat. Kata kerja pergi. Haza. Haza atau ya? Zahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu, betul. Jadi kita Dhahaba hafalin yadhabu. fi'il madhi dan mudhoreknya ya, Kak, Oh, kalau kata kerja. Kalau bisa ya. Dhahaba yadhabu. Supaya nanti kita bisa Haza ya. gonta-ganti subjeknya. Dan ya, gitu. Kemudian kata kerja baca, membaca. Qoro'a Qoro'a yaqra'u. yaqra'u. Betul. Qoro'a Qoro'a yaqra'u. yaqra'u. Qoro'a yaqra'u. Selanjutnya kata kerja menulis. Kataba yaktubu. Betul. Kataba yaktubu. Nah, kemudian apa lagi tuh ya? Masuk ke keluarga. Keluarga ayahku apa? Abi. 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 Asal katanya apa tadi, Kak? Ya, Abi. Abi apa? Tabah ya? Abun. Abun. Ayah. Abun. Ayah Abun. itu abun. Kemudian karena Abun. ayah aku, jadi dibacanya Abi. Abi. Ditambah ya, sukun di belakangnya. Abi. Oke, terima kasih, Kak. Sudah cukup hafal ya. Tinggal kita lancarin lagi nanti. Buat share screen lagi ya. Nih, nanti boleh dilihat-lihat lagi ya, Kak. Tunggu, ada yang ketinggalan nggak tadi? Oh, benda. Benda, kalau buku, Kak. Kitabun. Kitabun. Mirip-mirip ya. Tadi menulis kata bayak tubuh, buku, kitabun. Memang itu asal katanya satu, terus bisa berubah-ubah semuanya. Jadi artinya bisa banyak banget dari asal kata bayak tubuh, bisa jadi buku, bisa jadi meja. Meja juga masih satu ibu gitu ya. Meja, ada yang tahu bahasa Arabnya apa, Kak? Maktabun. Iya, meja itu maktabun. Jadi itu mirip-mirip tuh satu keluarga. Kataba yaktubu, kitabun, maktabun. Nah, jadi memang harus dihafal gitu ya, Kak, biar nggak ketuker-tuker. Nah, maktabun, meja, buku, kitabun. Oke, sebelum nanti kita latihan membuat kalimat, izin jelasin dulu ya, Kak, bagian alif lam dan sukun. Ya. Jadi kalau kita mau nulis sesuatu ya, Kak, misal buku. Tadi buku bahasa Arabnya apa, Kak? Kitabun ya. Maaf. Buku. Kalau kita nggak mau pakai alif lam, tulisannya maaf, jadi jelek banget ya tulisannya. Keyboard nih. Nah, udah deh, kita nggak pakai ini dulu sebentar ya. Kurang kebaca. Jadi kalau buku itu kan kitabun ya, Kak. Nah, kalau nanti kita mau pakai alif lam, jadi kan kitabun itu isim ya, Kak. Benda, dia ciri-ciri isim ada yang masih ingat, ya ada alif lam, dan juga bisa ada tanwinnya. Nah, tapi kita nggak bisa dalam satu kata kita pakai alif lam juga, pakai domah tain juga. Jadi satu-satu, kalau mau pakai domatain aja, kalau mau pakai alif lam ya alif lam aja. Contoh, kita mau pakai domatain jadinya kitabun. Di ujung katanya domatain, kitabun. Nah, kalau mau pakai alif lam jadinya al-kitabu. Ujung katanya udah nggak ada domatain lagi karena depannya udah ada alif lam. Itu ya, Kak. Berlaku semua untuk semua isim. Ya, Kak. Sudah paham, Kak? Iya, paham. Ya, jadi nanti kalau mau nulis, nanti kita langsung lihat ke kalimat ya. Bentar nih, kenapa terlalu...
Oh, udah. Nah, sekarang tadi kita udah tahu beberapa kosakata, kemudian udah paham bentuk tulisan isimnya. Nah, kita masuk ke kalimat. Kalimat. Nah, jadi Kak, kalimat itu kebagi menjadi dua, Kak. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, sebelum kita lihat contohnya, jadi Kak, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kata satu ya, kata, kalimat baru yang susunan dari beberapa kata. Kalau dalam bahasa Arabnya kata artinya kalimat. Kalau bahasa Arabnya kalimat, bahasa Arabnya kalimat itu jumlah. Jadi kita tulis di sini ya. Jadi takutnya nanti ketukar-tukar. Kalau kata dalam bahasa Arab itu, bahasa Arabnya al-kalimah. Kalimat gitu. Al-kalimah. Aduh, maaf ya, ini nggak kebaca. Al-kalimah. Kalau kalimat, bukan kalimah, ya Kak. Beda lagi. Kalimat itu al-jumlah. Al-jumlah. Ya, al-jumlah. Jadi nanti kita bakal menggunakan kata-kata kalimat. Nah, kalau kalimat itu berarti maksudnya kata ya, Kak. Kalau jumlah berarti maksudnya itu kita lagi ngomongin kalimat ya, Kak. Ya. Oke. Nah, ini maksudnya masih dalam bahasa Indonesia ya, Kak. Kalimat bagi menjadi dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Apa sih bedanya? Kalau kalau jumlah ismiyah itu adalah mubtada khobar. Mungkin masih bingung ya, itu nanti penjelasannya bisa di lain hari. Intinya kalau jumlah ismiyah itu yang diawali dengan isim. Ya, jadi misal kita mau buat kalimat nih Kak, depannya tuh isim. Isim tuh apa aja sih Kak kemarin ya? Contoh yang paling mudahnya kita pakai nama orang. Ya, misal Muhammadun. Jadi kalau kita mau nulis bahasa Arab di jumlah ismiyah, kita bisa nulis Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Misalkan kayak gitu ya Kak. Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Nah, ini kan masuknya isimnya ya Kak. Nah, ini baru ini khobarnya, tapi nanti dijelasinnya. Intinya dia isim dulu baru fi'il. Ini yaqra'u kan fi'il Kak. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu berarti yang diawali dengan fi'il. Fi'il itu kata kerja ya Kak. Jadi kita balik. Fi'ilnya yang di depan, baru isimnya. Misal, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'ul Muhammadun al-Qur'ana. Maaf, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Jadi, fi'ilnya dulu. Nah, nanti kakak bisa buat kalimatnya bebas, mau kalimat dari jumlah ismiyah atau mau dari jumlah fi'liyah juga boleh, buat kalimatnya bebas. Sampai sini ada yang masih bingung Kak terkait jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Boleh banget Kak ditanyain Kak kalau masih bingung Kak. Sudah cukup jelas ismiyah dan fi'liyah? Jelas. Jadi ya kalau isim yang kata bendanya di awal, kalau Iya, fi'il kata kerjanya di awal gitu ya maksudnya. Iya, tinggal ditukar. Kalau jumlah ismiyah berarti ya itu kalimatnya diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah berarti ya kalimat itu diawali oleh fi'liyah. Fi'liyah itu tadi kata kerja.
Kata kerja itu yaqra'u, tadi ya yang qara'a yaqra'u, terus dan sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kembali. Nah, selanjutnya di jumlah fi'liyahnya mau dijelasin lagi ya. Jadi jumlah fi'liyah bisa dibedah lagi, Kak. Dia kebagi menjadi dua lagi. Jumlah fi'liyah. Kita fokus ke fi'liyah sekarang. Ini sedikit sih, Kak. Nih, jumlah fi'liyah itu terbagi menjadi intransitif dan transitif. Atau bahasa Arabnya di sini fi'il muta'addi ya, muta'addi. Jadi kalau transitif itu Kak, dia bahasa Arabnya fi'il muta'addi. Nanti dijelasin dulu ya, Kak. Kalau ini fi'il lazim. Transitif itu lazim, transitif itu fi'il muta'addi. Transitif itu apa ya, Kak? Nah, jadi di dalam sebuah jumlah fi'liyah gitu. Fi'liyah tadi apa, Kak? Kata kerja. Jadi kita bayanginnya kata kerja. Contoh qara'a yaqra'u. Kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang nggak butuh objek, Kak. Kalau transitif itu dia butuh objek. Contoh, kayak tadi membaca. Kalau dalam sebuah kalimat kita cuma bilang Muhammad membaca, itu kan kurang lengkap ya, Kak. Kita juga bingung. Si Muhammad baca apa? Nah, jadi kita butuh objek kan, Kak. Misal, membaca Al-Quran. Yaqra'u Muhammadun Al-Quran. Nah, itu contoh dari kalimat transitif, Kak. Kalimat fi'il muta'addi. Kalimat atau fi'il yang membutuhkan objek. Nah, kalau intransitif itu nggak butuh objek, Kak. Tidak butuh objek. Contohnya kayak pergi. Kalau kita ngomong di dalam kalimat, misal Muhammad pergi, gitu ya. Cukup dengan kita menyebutkan siapa yang pergi itu udah mudah dipahami ya, Kak. Nggak perlu nanya-nanya lagi orang. Ya misal pergi di atas apa atau pergi di dalam apa, pergi apa itu nggak butuh objek gitu ya, Kak. Nah, beda lagi kalau misalkan kita ngomong Dhahaba Muhammadun ilal masjid. Ilal masjid itu bukan objek ya, Kak. Itu masuknya nanti keterangan. Nah, kalau objek itu misal makan apa, minum apa, baca apa, gitu ya, Kak. Jadi dalam kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Nah, nanti bisa kita latihan buat kalimat, Kak. Sampai sini, Kak, di jumlah fi'liyah ada yang masih bingung, Kak. Misal bingung ngafalin kata istilahnya transitif, intransitifnya, ya bilang aja pakai ininya, Kak. Jadi jumlah fi'liyah itu ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Tapi kalau lebih sempurna, lebih afdol kita hafalin ininya ya, Kak, biar nanti kita sempurna gitu pemahamannya. Jadi, tapi untuk sekarang nggak apa-apa butuh objek dan tidak butuh objek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Sudah cukup jelas? Belum, Kak. Belum ya, Kak? Nanti kalau misalkan mau ditanyakan boleh di akhir. Nah, sekarang Kak, coba kita buat kalimat ya, Kak. Dari kosakata yang tadi sudah diperlihatkan, 34 kosakata tadi. Boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyahnya pun boleh transitif, boleh intransitif. Saya contohkan dulu. Misalkan dari kalimat yang paling sederhana aja 2 kata juga boleh. Misal, huwa Ahmad. Nah, itu yang paling mudah ya. Huwa Ahmad ini juga udah sebetulnya kan kalimat ya, Kak. Tapi ini belum masuk ke jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Artinya kalimat sempurna. Emang bagaimana ya yang kalimat sempurna? Kalimat sempurna itu yang ada SPOK-nya, Kak. Sama kayak bahasa Indonesia, SPOK. Nanti ada subjek, ada fa'il. Fa'il itu kata kerjanya, predikat. Ada juga objek dan bahkan ada keterangannya. Ya, nanti kita coba. Nah, ini yang paling mudahnya dulu. Huwa Ahmad. Atau misalkan hunaka
misal hunaka al-bait. Misal gitu, hunaka al-bait. Di sana rumah. Ya, misal juga huna huna masjid ya. Nah, kita biasanya pakai alif lam. Huna al-masjid. Huna al-masjid. Ini yang paling mudahnya Kak ya. Kita bisa menggunakan kata tunjuk dalam bahasa Arab. Juga misal apalagi ya Kak. Tilka, kita mau nunjuk nama nunjuk orang bisa. Tilka Fatimatu. Gitu. Nah, sebelum kita ke kalimat yang lebih panjang, mau kasih tahu dulu Kak. Jadi kalau nama orang itu semua belakangnya rata-rata ini ya Kak, Domah, Ahmadu, Fatimatu, Aisyatu, kecuali Muhammad, Nabi Muhammad. Muhammad itu belakangnya Muhammadun. Nah, itu masih ada pembahasan tersendiri ya Kak. Kenapa Muhammad itu pakai dun gitu. Nanti maksudnya itu ada pembahasan khusus ya. Intinya selain Muhammad, semuanya pakainya domah aja. Ahmadu, Fatimatu, Aisyatu, Maryamu, Sulaimanu, gitu. Kecuali Muhammad. Muhammadun. Gitu. Dari sini dulu Kak, ada yang mau nyoba kasih contoh kalimat yang mudah aja seperti ini dari kata tunjuk, kemudian ada isimnya. Ayo Kak, siapa yang berani? Aku coba ya. Boleh Kak. Misal apa Kak? Kalau Jalika itu sama Tilka sama aja nggak sih, Kak? Iya, sama-sama artinya itu. Tapi lihat isimnya Kakak mau gunain mu'annas atau muzakkar. Perempuan atau laki-laki Kak, tinggal disesuaikan. Misal apa Kak? Ini boleh dilihat kosakatanya. Itu pasar, berarti Jalika asuku juga. Iya, dalika asuk gitu. Betul Kak. Pasar tadi asuk ya Kak. Nih kita lihat. Ini pasar. Ada lagi Kak. Udah betul tadi Kak Tari. Ayo ada yang berani lagi Kak? Aku dong Kak Nida. Boleh Kak. Siapa ini? Novita. Novita. Iya silakan Kak. Kalau gini bisa nggak? Hadza madrasah. Oke. Kalimatnya sudah pas, tapi isim isyarahnya, kata tunjuknya. Kira-kira madrasatun itu muannas atau muzakkar Kak? Madrasatun. Ada tak marbutohnya di ujungnya. Jadi dia muannas atau muzakkar Kak? Apa ya? Apa Kak? Muzakkar atau muannas kalau yang ada tak marbutohnya? Muannas ya. Muannas, iya. Oh. Jadi kalau ada tak marbutohnya Kak, dia muannas. Temennya kira-kira hadhihi atau hada ya Kak? Oh, hadhihi ya. Iya, hadhihi madrasatun. Betul. Jadi kita harus menyebut muannas mudzakarnya juga ya Kak ketika buat kalimat. Betul Kak. Hadhihi madrasatun. Artinya apa Kak? Ini sekolah. Betul. Ini sekolah. Masya Allah. Lagi Kak. Siapa yang berani lagi Kak? Sudah? Ada yang berani lagi? Oke, kita lanjut aja deh. Gitu ya. Tadi kalimat yang mudah seperti itu ya Kak, yang paling mudah. Nah, coba kita masuk ke jumlah ismiyah. Ada yang bisa kasih contoh Kak jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu tadi yang kalimatnya itu didahului isim. Isim itu bisa nama orang, nama hewan, binatang, yang bernyawa bisa, bahkan yang tidak bernyawa seperti buku, meja juga bisa. Pokoknya isim. Kemudian baru fi'ilnya. Fi'il tadi kata kerja. Terus baru ditambahin objeknya. Gitu. Ada yang bisa Kak? Misal, tadi contohnya Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Ya,
Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Muhammadnya itu tadi isim, yaqra'unya fi'il. Tapi karena yaqra'u adalah fi'il muta'addi atau transitif atau nyebut objek, makanya kita tambahin Quran. Yaqra'ul Quran. Atau yang paling dikit lagi misal, ini kita pakai isim yang benda mati. Buku. Buku itu meja aja. Meja itu besar misalkan. Meja itu bahasa Arabnya tadi maktabun. Maktabun. Nah, besar itu kabirun. Ya, kabirun. Kok mesti depan? Jadi tadi meja ya. Maktabun. Maktabun kabirun. Nah, ini udah masuk kalimat, Kak. Maktabun kabirun artinya adalah meja itu besar. Ini adalah, kalau mau dibahas lebih lanjut, ini mubtada, ini khobar. Nah, pokoknya intinya jumlah ismiyah itu bisa, Kak, kayak gini juga. Atau boleh pakai fi'il juga. Misalkan, jadi fi'il yang tadi, misal Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Nah, yaqra'ul Qur'an itu adalah merupakan khobar yang berbentuk fi'il. Kalau khobarnya misal kayak gini, kata sifat kayak gini juga nggak apa-apa, Kak. Maktabun kabirun. Atau misal, qalamun tawilun. Qalamun itu apa, Kak? Pulpen pasti. Betul, Kak. Pulpen. Qalamun tawilun. Ada yang tahu tawilun artinya apa? Artinya panjang, Kak. Pulpennya panjang. Qalamun tawilun. Ini udah masuk kata jumlah ismiyah. Kalau misalkan mau coba yang pakai khobarnya, khobar. Jadi kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar ya, Kak. Mubtada dan khobar. Nah, mubtada itu ya isimnya. Kalau khobarnya itu bisa berupa kata sifat ini, besar, kecil, panjang, jauh, dekat, atau bisa dengan jumlah, bisa dengan kata kerja. Yang tadi dengan kata kerja itu tadi Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Ya, Kak, ini juga dia mubtada. Nah, ini khobarnya. Khobarnya. Jadi khobarnya berbentuk fi'il ya, yaqra'ul Qur'an. Fi'il apa ini, Kak? Tadi yang membutuhkan objek. Ada ingat? Yang membutuhkan objek fi'il apa, Kak? Muta'adi, betul, Kak. Atau bahasa linguistiknya itu transitif ya, Kak. Transitif atau fi'il muta'adi. Sampai sini sudah paham, Kak? Jumlah ismiyah ini ya, Kak. Tadi jumlah itu dalam bahasa Arab artinya apa, Kak? Kalimat. Kalimat ya, Kak. Ini jumlah itu artinya kalimat. Kalau ngomongnya kalimat, kalimatnya dalam bahasa Arab itu artinya justru kata ya, Kak. Jadi emang perlu latihan biar nggak kebolak-balik ya, Kak. Nah, sampai sini ada yang berani nyoba, Kak, bikin jumlah ismiyah, mau yang khobarnya pakai fi'il atau kata sifat aja kayak gini juga boleh, Kak. Yuk, Kak. Kita belajar bareng-bareng. Siapa yang mau coba, Kak? Jumlah ismiyah, nggak apa-apa kalau salah, Kak. Kadang saya juga masih salah. Sama-sama belajar. Nanti yang tahu bisa kasih tahu. Ya, Kak, komentari. Jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah, Kak. Ahmad. Ya'kulu. Ya'kulu. Betul. Ahmad ya'kulu at-ta'am. Masya Allah, betul ya. Nih, coba kita lihat di sini. Tadi Kak Mentari bilang, Ahmadu ya'kulu. Ada yang ingat apa itu ya'kulu? Asal katanya itu akala ya'kulu.
Yakulu adalah makan, Kak. Yakulu makan. At-ta'am itu artinya makanan. Ahmad makan makanan. Intinya gitu. Ahmad makan makanan. Tadi ya akala yakulu itu makan. Nah, ini mubtada'nya. Mubtada'nya itu isim ya, Kak. Nah, ini khobarnya. Khobarnya itu pakainya Kak Mentari ada fi'il, artinya jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Kita pakai fi'il. Betul ya, Kak? Ini sudah betul dari struktur jumlah ismnya. Insyaallah. Terima kasih Kak Mentari. Ada lagi yang mau coba, Kak? Ada lagi, Kak? Sudah? Oke, kalau gitu kita lanjut aja deh ke jumlah fi'liyah. Ya, kita jumlah fi'liyah, Kak. Kalau jumlah fi'liyah berarti diawali dengan kata fi'il atau kata kerja. Contohnya, tadi ingat ya, Kak, kata kerja itu ada yang transitif, ada yang intransitif. Atau transitif itu tadi fi'il muta'addi atau butuh objek. Kalau yang intransitif itu bahasa Arabnya fi'il lazim. Artinya tidak butuh objek. Ya, kayak tadi yang butuh objek makan apa. Kalau yang nggak butuh objek kayak pergi, pulang, menangis, atau apa lagi ya? Banyak ya, masih banyak contohnya. Contoh dari fi'liyah yang transitif, butuh objek. Tadi contohnya dari yang Kak Mentari ya, misal, maaf, itu kalau yang Kak Mentari kan jumlah fi'liyah, jadi ahmadnya yang di depan. Nah, kita coba ubah, Kak, dari kalimat Kak Mentari itu dari ismiyah, kita ubah ke fi'liyah. Bisa nggak? Bisa ya, Kak? Jadi caranya, ya'kulunya yang di depan. Fi'ilnya yang di depan. Ya'kulu Ahmad at-to'am. Gitu ya. At-to'am. Nah, kenapa ininya ma? Ini masuknya udah ke pembahasan nahu ya, Kak. Intinya kalau objek, dia belakangnya fathah. Gitu ya. Kalau semua objek, dia belakangnya fathah. Sama kayak misalkan, yaqra'u Ahmad al-Qur'ana. Apalagi misal. Yashrobu Ahmad alma. Alma itu air. Alma'ah. Belakangnya a semua kalau objek. Nah, jadi ini gini ya, Kak. Kalau jumlah fi'liyah, pertama fi'ilnya dulu, kemudian baru isimnya. Terus kita lihat fi'ilnya butuh objek apa enggak. Kalau butuh, kita tambahin apa objeknya yang pas. Kalau makan berarti ya at-ta'am, atau bisa diganti buah, apel, misal at-tufahah ya. Terus dan lain sebagainya. Itu contoh dari jumlah fi'liyah, Kak. Ada yang mau kasih contoh lagi, Kak, jumlah fi'liyah? Boleh pakai kata yang tadi dikasih, kosakata yang tadi dikasih, Kak. Tadi apa aja yang dikasih? Ada pergi, ada apa lagi tadi? Kita lihat lagi deh. Bisa ada pergi, kembali atau pulang, membaca, menulis, duduk, berdiri, bangun, makan, minum, masuk, keluar. Ada yang mau kasih contoh, Kak? Untuk kata kalimat yang butuh objek. Silakan, Kak. Oke, Kak Mentari boleh kasih contoh lagi, Kak? Untuk jumlah fi'liyah, Kak. Transitif yang butuh objek. Apa aja, Kak? Bisa Kak Mentari open mic, atau yang lain Kak Hasna, boleh Kak Hasna membantu? Ada?
Apa ini sinyal saya yang kurang stabil ya? Halo? Bagus, Kak. Oh, bagus. Oke. Ada yang mau kasih contoh? Jumlah fi'liyah yuk, satu orang. Transitif yang butuh objek aja deh. Coba di sini ada siapa? Boleh contohnya nggak Pak? Ya, pilih ya. Apa, Kak? Contoh kalimat yang pilih ya kayak gimana? Contoh yang kalimat fi'liyah itu tadi Kak pakai kata yang Kakak contohin di ismiyah ya. Tadi kan Kakak Muhammadun ya'kulu at-ta'am ya Kak ya. Nah, kita balik. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'ilnya yang di depan Kak. Jadinya ya'kulunya dulu yang di depan. Jadi ya'kulu Ahmad at-ta'am. Contohnya gitu. Berarti nggak mesti pasif ya? Adem gitu. Pasif maksudnya Pasif gimana Kak? kalimat kerja, kata kerja pasif. Kata kerja yang nggak butuh objek. Oh yang Iya ya. oh iya ya. Boleh juga sih kalau mau itu, tapi tadi belum dicontohin sih Kak, baru yang transitif. Boleh deh yang mana aja Kak? Jumlah fi'il transitif atau intransitif. Boleh. Yajlisu Ahmad alal kursi. Iya betul Kak Asna. Ya jelisu ya Kak tadi Kakak bilang. Ya jelisu alal kursi. Ya jelisu alal kursi. Ada yang tahu artinya apa? Ya jelisu alal kursi. Duduk di atas kursi. Iya, ya jelisu Ahmadu alal kursi. Artinya Ahmad duduk di atas kursi. Nah, kalau di atas kursi itu masuknya udah ke keterangan ya. Jar, zorof, wal jar. Itu Intinya berarti intransitif ya? kalau yang mana Kak? Yang kalau keterangan itu bukan intransitif. Iya, bukan. Duduk. Dia bukan intransitif Kak. Dia tapi bisa dikasih keterangan. Jadi emang kadang Tapi bukan bingung ya Kak kita. transitif juga ya? Ada lagi berarti pengelompokannya ya? Dia ini masuknya ke yang tidak butuh objek Kak. Berarti intransitif Duduk. dong? Iya, Transitif intransitif. ya? Iya, intransitif. Atau bahasa Arabnya fi'il lazim, Kak. Gitu. Intransitif ya? Iya, intransitif. Jadi itu Berarti kata benar yang tadi tidak. aku bilang. Iya, betul, Kak. Intransitif Sebetulnya kan? Kakak bilang jalasa Ahmad itu sudah betul. Nah, Kakak menyempurnakan ditambahkan keterangan. Lebih bagus lagi. Alal kursi. Gitu. Sebetulnya jalasa Ahmad atau ya jalasu Ahmad bisa. Gitu. Sudah paham Kak? Atau ada yang ditanyakan lagi Kak? Boleh banget mumpung masih on. Tahu sudah? Sudah cukup? Sudah kali ya Kak ya? Insya Allah udah paham atau nanti bisa ditanyakan di grup atau personal chat. Nah hari ini kita tadi udah belajar beberapa kosakata, kemudian apa sih jenis kalimat yang ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian pemecahan lagi jumlah fi'liyah, ada dua kata kalimat yang fi'il yang butuh objek atau yang tidak butuh objek. Sampai situ dulu ya Kak. Kemudian mau coba kasih lihat ini Kak, maaf. Kelihatan nggak Kak foto-foto ini? Belum muncul ya Kak? Masih file. Masih file ya, berarti harus dibuka dari awal ya, sebentar. Sudah kelihatan nih? Belum Kak, masih berbentuk file. Gambar ini enggak 1, 2, 3, 4 sampai 8. Iya, iya betul Mi. Jadi Itu berarti udah kelihatan ya. Udah Nah kalau kelihatan. ini foto udah kelihatan. Itu tunjuk maksudnya untuk apa Kak? Ini gini Mi, kalau misalkan nanti dalam membuat kalimat, kan kadang kita membuat kalimat kesusahannya karena kita bingung bahasa Arab.
kosakatanya ya, Mi. Nah, kita memang kalau belajar bahasa, mau bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu harus lihat kamus. Kita harus sering lihat kamus. Kalau misalkan masih kesusahan lihat kamus yang di buku, yang offline, kita bisa kamus online, Kak. Nah, ini yang paling Nida rekomendasiin, Kamus Arab Ma'ani. Nanti bisa Kakak download. Yang ini ya, Kak, yang Mu'jam Al-Ma'ani, Arab Indonesia. Yang paling atas ini. Nah, itu kayaknya nggak jelas ya, Kak. Itu baru sebentar Umi foto ya. Oh, iya. Kayaknya filenya nggak kebuka yang Nida bilang deh. Oh, gitu. Yang ini nih, coba aku share ke grup ya, Kak. Nih. Iya. Berarti harus sudah kelihatan belum, Mi? Sudah. Sudah ya? Oh, yang ini. Iya, ini Kak. Kamus bahasa Arab Ma'ani. Atau sebetulnya juga bisa yang ini yang hijau. Nah, tapi kadang Al-Ma'ani ini lebih lengkap. Ya Kak, karena penting banget Kak kamu belajar bahasa ya, baik bahasa Arab atau bahasa Inggris atau yang lain. Kalau misalnya kesulitan kan kalau offline bahasa Arab agak susah ya. Bagi yang belum terbiasa, saya juga masih kadang-kadang masih kesulitan. Jadi bisa pakai yang online Kak. Nanti caranya tinggal bisa diketik ini Kak. Nah, ini kelihatan lagi nggak Kak? Yang kayak aplikasi HP, enggak ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Ada KBBI gitu ya? Iya. Nah, iya. Nanti kalau udah di-download, udah diinstal kan muncul ya Kak. Nah, kita klik aja kan, udah dipencet. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Udah keluar belum, Mi, Kakak? Udah. Udah. Nah, kalau kayak udah muncul tampilan ini, kita nggak usah bingung. Langsung klik aja kita mau nyari kosakata apa di sini ya Kak. Kita tulis, misal dapur. Nah, misal kita klik dapur. Nah, nanti muncul di sini. Dapur. Nanti dia ngasih banyak kata-kata yang mendekati dapur. Nah, kita cari yang emang kita maunya nyari dapur aja ya, kita cari yang artinya dapur aja. Contoh ini kan ada alat dapur, ada dapur roti, terus banyak masih ke bawah. Nah, kita cari yang dapur. Nah, ini ada fur, ada matbah. Nah, tadi kita udah belajar dapur kan ya, Kak? Nah, ini matbahun. Jadi kita tahu kosakatanya. Jadi sehingga kita buat kalimatnya nanti lebih mudah ya, Kak, karena tahu banyak kosakata. Sampai sini paham ya Kak cara gunain Al-Ma'ani seperti biasa ya Kak, tinggal search gitu. Bingung nggak Kak? Nggak ya? Salah. Misal lagi, kalau misalkan kita justru mau ngertiin suatu kosakata, kita nemu kosakata bahasa Arab, kita nggak tahu artinya. Nah, kita bisa lihat di Kamus Ma'ani lagi. Caranya keyboardnya udah di setting bahasa Arab, terus nanti tinggal klik yang bagian ini, nanti muncul kan keyboard HP bahasa Arabnya. Kita tinggal pencet, misal baitun, ba, ya, dan tak, baitun. Nanti contohnya gini. Gini ya Kak, baitun. Nah, nanti kita lihat, ini banyak kan. Kita lihat yang paling pas sama yang kita ketik. Ba, ya, tak. Berarti yang ini paling atas, ba, ya, tak. Baitun. Nah, kalau sudah, nanti muncul lagi artinya. Nah, ini kan banyak pilihannya, kita ambil cari yang rumah saja. Ini rumah atau tempat tinggal nih. Bait rumah. Jadi kita jadinya tahu kosakatanya apa. Itu sih dari saya tambahan nih biar kita mudah buat nulis bahasa Arab bahkan ngomong bahasa ini. Kita kamus ma'ani gitu. Dan sampai sini sudah cukup jelas ya. Karena waktunya juga udah panjang banget, nanti kalau ada yang ditanya boleh di grup atau personal chat ya Kak. Ya. Sampai sini mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.